Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Rahmi, mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan, kelas 2K PAI. Sedang melaksanakan PPL 1 di SD Negeri nomor 100501 Sigolang, Kecamatan Aikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dulu sama-sama tepuk semangat. Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kalau kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak bapak semuanya, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak bapak semuanya. Bapak panggilkan Fitri, Sophia Ulia, Dini, Wildan, Sophia Kirana, Kaira Sabrina. Ada yang belum dipanggil? Berarti hadir semua ya anak bapak ya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak cek dulu kerapiannya semua anak bapak, pakaiannya, mejanya, kursinya dirapikan terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Bapak panggil ketua kelas Pandu untuk memimpin kita berdoa. Silakan Nak. Untuk membiasakan lisan kita untuk membaca Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam diwajibkan bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sebagai pengantar bagi kita hari ini, kita sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Kautsar. Baik, sama-sama, ayo 1, 2, 3, a'udzu. Dan negara kita, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Harapkan dan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, panjang proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa.
tentang menghargai keberagaman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang menyambut usia balik. Ya, menyambut usia balik. Ya, jadi model pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak semua akan lebih banyak nanti menggunakan media. Ya, nanti anak-anak Bapak berkelompok, Bapak berikan handphone untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan melalui handphone. Ya, langsung saja Bapak akan bagi kelompok sebelum kita lanjut. Ya, kelompok yang pertama yaitu Adiba. Ya, barisan sini. Kelompok pertama kecuali Ardianto pindah ke sana. Ya, Ardianto pindah ke sana. Dan kelompok kedua Siripani pindah kemari. Ya, pindah kemari. Oke. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, buat satu meja. Buat gabungkan mejanya. Sudah bergabung semua ke kelompoknya? Oke, baik, kita tes kelompok dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setiap siswa mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan dengan benar. Yang kedua, setiap siswa membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi dengan benar. Yang ketiga, setiap siswa mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak akan tes awal untuk menguji kemampuan kalian terhadap ilmu yang sudah pernah kalian dengarkan. Perhatikan anak-anak Bapak semuanya, kalian ke depan. Ya, Bapak sudah menyiapkan soal berbentuk kuis di handphone kalian masing-masing di bagi setiap kelompok. Setiap kelompok tolong dijawab semua jawaban soal yang ada di situ supaya menguji kemampuan kalian. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab soalnya. Skor masing-masing kelompok. Kelompok 1 berapa skornya? 4. Kelompok 2 berapa skornya? 4. Kelompok 3? 4 juga. Berarti belum ada yang sempurna. Baik anak Bapak, tadi di antara anak Bapak setiap kelompok masih ada yang salah dalam menjawabnya. Wajar ya, karena belum kita belajar. Karena itu tes Bapak yang tahu apa itu balik. Atau siapa yang pernah mendengar kata balik? Di rumah, di masjid, di sekolah. Di rumah, di masjid, di sekolah. Ya, tepuk tangan untuk si Dini. Yang kedua, apakah kalian apa itu ilmu fikih? Iya, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, kewajiban apa saja yang kalian ketahui ketika dewasa? Oke, ya baik. Menutup aurat, mencari ilmu dan melaksanakan sholat. Kita speaking dulu. Ya, sama-sama. Sudah pagi dan sudah pagi. Bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat. Wajib puasa, mendirikan aurat. Batas
Bagi laki-laki apa saja? Badannya berok, tubuh, jakun, apa lagi? Kumis, suaranya semakin berat atau besar. Bagi perempuan apa tandanya? Tumbuh, payung, darah, apa lagi? Suaranya semakin nyaring, apa lagi? Ya, tumbuh bulu-bulu di bagian tubuh, ya, dan juga mengalami menstruasi. Paham anak bapak semua? Baik ya, pengertian ilmu fikih dan ilmu biologi. Bapak undang dulu satu orang ke depan. Coba Ardianto baca. Nah. Ya, tepuk tangan untuk Ardianto. Untuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Perhatikan ke depan, ya. Tanda balik menurut ilmu fikih. Nih, diajarkan sama ayahnya. Ya, bahwasanya yang pertama yaitu mimpi basah dan juga haid bagi perempuan dan juga sudah berusia 15 tahun. Baik, kita lanjut. Tanda balik bagi laki-laki dalam pandangan biologi tadi sudah dijelaskan di dalam video. Lanjut. Anak yang mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Jadi untuk bersuci dari hadas besar harus mandi wajib agar bisa melakukan ibadah seperti sholat dan juga membaca Al-Quran. Tata cara mandi wajib, perhatikan. Ya, bagi perempuan ada niatnya, bagi laki-laki ada niat yang berbeda. Ya, perbedaannya hanya di tempat Robil hadasil akbari minal haidi bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki Robil hadasil akbari minal jinabati, ya, jinabah atau junub, ya, bagi laki-laki. Paham? Ya. Lalu caranya yang pertama mencuci tangan 3 kali, sebelah kanan dahulu, lalu sebelah kiri, lalu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, ya. Mencuci kelamin dengan tangan kiri, lalu berwudu dengan sempurna, mulai dari wajah, tangan, ya, semua wudu. Lalu menyela-nyela rambut dengan air dan tak boleh ada satu helai rambut yang tidak terkena air. Lalu menuangkan air pada anggota tubuh mulai dari sebelah kanan dahulu. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Lalu membasuh kaki. Paham ada Bapak? Ada pertanyaan? Tidak. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Baik, tepuk tangan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita ice breaking lagi. Tepuk anak soleh. 1, 2, 3, ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Nabi salat, Nabi nabi, orang tua, dimengerti, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yeah. Kelompok 1 tugasnya mencari di Google, karena sudah ada handphonenya, mencari di Google tanda balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan biologi. Lalu kelompok 2 mencari tanda balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan fikih dan cara mandi wajib. Kelompok 3 mencari larangan bagi laki-laki dan perempuan yang berhadas besar. Buka handphonenya, buka cari di pencarian.
yang sudah didapatkan dari internet supaya bisa memberi informasi kepada teman-teman semuanya. Untuk kelompok yang pertama maju, Bapak panggilkan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang kami dapatkan dari internet, yaitu menuliskan tanda balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan ilmu biologi. Pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, mimpi basah, tumbuh jakun dan suara semakin berat. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring dan tumbuhnya payudara. Baik, ada yang mau bertanya dengan kelompok 1? Silakan, tanyakan kepada kawannya. Apabila ada yang mau bertanya, Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. ya ada yang mau bertanya dari kelompok 2. Silakan tanya kepada temannya kelompok 1. Silakan. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan? Tanda perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring dan tumbuhnya payudara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Apakah sudah jelas jawabannya? Oke, tepuk tangan. Apa ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan tutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Pada kelompok 3 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang kami dapatkan dari internet, yaitu menuliskan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang berada besar, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, memegang dan membawa mushaf Al-Quran, melaksanakan tawaf, berdiam diri di dalam masjid. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Apa saja larangan bagi perempuan yang berhadas besar? Ya, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, memegang dan membawa mushaf Al-Quran, melaksanakan tawaf, berdiam diri di dalam masjid. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu anak Bapak, ya tadi sudah kita membahas beberapa materi tentang menyambung usia balik, dan juga anak Bapak sudah melakukan diskusi dan mencari jawabannya melalui internet. Apakah pelajaran kita ini sangat seru? Sangat enak ya, kita belajar menggunakan media. Ya, tak capek kita menulis lagi, kita tinggal menjelaskan. Apakah yang sudah kalian dapatkan tadi kalian ingat? Mudah kalian ingat? Mudah ya. Inilah cara pembelajaran kita melalui media teknologi. Baik, dan Bapak, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita lanjut ke soal yang sudah Bapak siapkan di Google Form. Itu setiap soal bernilai bagi kelompok masing-masing. Ya, Bapak sudah mengirimkan soalnya melalui WhatsApp yang ada di handphone tersebut untuk kalian buka dan kalian jawab masing-masing. Oke, perhatikan semuanya. Sebentar, Bapak kasih instruksinya. Ya. Untuk pengisiannya, perhatikan dulu ya, perhatikan di depan. Di situ ada pertanyaannya, nama siswa. Nama siswa ditulis kelompok ya. Buat nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Sudah? Lalu pilih kelasnya, kelas 4 di. Oke. Bapak kasih waktu menjawab 15 menit. Bapak sudah menerima jawaban kalian yang sudah masuk ke Google Form, yaitu di sini sudah tertera kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok yang benar semua jawabannya yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 dan 3 hanya salah satu. Tetap benar, cuma hanya salah satu. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Ya, semuanya sudah belajar dengan baik, semuanya sudah belajar dengan sempurna. Baik, anak-anak Bapak semuanya, bagaimana belajar kita hari ini? Seru nggak? Senang nggak? Senang nggak? Semangat ya. Yaitu kesimpulan kita hari ini yaitu, dan juga dengan memahami makna balik dalam Islam dan menjalankan kewajiban sebagaimana orang Muslim dapat menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Di rumah, pembelajaran kita yang akan datang yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ya, jangan lupa dibaca bukunya di rumah dan sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita berdoa. Bapak panggil dulu Pandu untuk menutup doa. Kembali Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak Bapak semua, silakan kembali. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa membaca Al-Quran. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah.